Halo, selamat pagi kawan kicomania. Ketemu lagi dengan channel tutorial ya, yang hampir setiap hari mengupdate tips perawatan perawatan secara umumnya atau perawatan berasal dari pribadi saya ya, yang berasal dari pengalaman. Oke, pagi ini di sini cuaca sangat sejuk sekali karena banyak kabut ya. Kalau orang Jawa bilang itu pedut atau embun pagi ya, seperti itu. Jadi kanan kiri itu kayak ada asap itu. Di sini enak cuacanya. Jadi sekalian saya ngembunin murai tadi, saya ingat ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan ya, khususnya tentang murai batu ini ya. Pertanyaannya begini, Om, perbedaan murai batu Nias sama murai batu Medan itu bagaimana? Seperti itu. Terus ada lagi yang bertanya, murai batu Nias itu ciri-cirinya bagaimana sih, Om? Sekalian juga yang murai batu Medan. Oke, mungkin teman-teman nanti bisa bantu jawab di kolom komentar ya. Kalau pertanyaannya saya jawabnya kurang pas, bisa bantu jawab seperti itu ya. Oke, sebelum itu bagi teman-teman baru yang belum subscribe, tolong bantu subscribe biar ramai channel ini, biar kita bisa saling sama-sama bertukar pengalaman seperti itu. Yang sudah subscribe dan setiap hari membantu channel saya ini, saya ucapkan terima kasih ya. Karena pedoman di Kicau Mania itu selalu guyub rukun ya. Satu hobi yaitu kicauan ya. Jadi dalam video saya, semua videonya tidak ada unsur untuk pamer atau gimana. Intinya saya pengen berbagi ya, tidak ada unsur cari saingan atau gimana ya. Ya, banyak teman banyak rezeki kalau saya bilang gitu. Oke, langsung saja ya kita bahas. Jadi pertanyaan itu mungkin ada sebagian teman-teman itu tahu atau sudah bisa membaca ya. Jadi perbedaan murai batu Nias dengan perbedaan murai batu Medan kurang lebihnya seperti itu. Oke, saya akan cerita sedikit dari pengalaman saya. Kira-kira mulai rame itu datangin burung itu 7 tahun 8 tahun yang lalu ya. Awalnya saya datangin sedikit karena sejak kecil suka murai batu ya. Terus akhirnya saya pernah mengalami kerugian itu karena ya ditipu orang habis semua. Terus untung saja ketemu dengan teman, itu saya dimodali sampai sekarang. Tapi untuk 3 bulan terakhir ini teman saya atau bos saya itu masih keluar kota. Itu sedikit cerita. Nah, dari cerita tersebut saya pernah datangin murai batu ekor hitam. Jadi kurang lebih ekor hitam itu seperti itu. Kalau orang Jawa bilang ekor hitam itu semua ekor hitam Nias seperti itu. Tapi pada kenyataannya dulu waktu saya datangin itu dari daerah Aceh ya, tapi pengepulnya juga dari Medan, kirimnya dari Bandara Medan itu bilang jenisnya waktu itu sinabang atau Aceh atau Mentawai seperti itu ya. Tapi kalau di Jawa semuanya rata-rata 95% itu bilangnya asal ekor hitam itu bilang disebut Nias seperti itu. Jadi saya sendiri bingung sebagai pedagang itu harus manut pembeli apa harus eker-ekeran, maksudnya adu argumen dengan pembeli seperti itu ya. Oh ini dia bilang ini Nias, ini Nias. Saya apa harus saya jawab bukan, ini jenis Mentawai, jenis apa seperti itu ya. Jadi apa ya? Akhirnya saya tarik kesimpulan untuk pedagang itu kembali lagi pada pedoman guyub rukun, terserah pembelinya mau bilang apa, yang penting kita jual sudah terangkan seperti ini.
walaupun ada 1-2 orang yang mendukung atau percaya dengan cerita kita ya, seperti itu. Yang bagus itu selalu inovasi, mendengarkan masukan dari orang lain dan mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi balik lagi ke topik, murai batu ekor hitam itu walaupun dari Mentawai, dari Nias. Kenapa Nias? Karena yang terkenal itu dari Kepulauan Nias, tapi pada kenyataan sudah punah ya di sana. Karena ada teman juga dari sana itu, intinya dari Nias itu sudah punah. Jadi ekor hitam dari mana? Yang ada dari Mentawai, dari Sinabang itu yang masih ada habitatnya. Cuman ada perbedaannya, yaitu di Noktah biasanya burungnya ekornya sedang ya. Kalau dari Nias asli menurut info itu ekornya panjang, kuat 19 ke atas rata-rata ya. Jadi yang beredar di Jawa sekarang ini rata-rata dari Mentawai, dari Sinabang kalau saya perkirakan gitu. Karena sumbernya sudah terpercaya ya. Jadi secara garis besar ditarik kesimpulan kalau di Jawa itu ekor hitam itu kita sebut Nias ya. Itu tidak ada kesepakatan sih, tapi semua orang itu bilang seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan teman-teman kemarin, ekor hitam sama kalau ekor hitam itu bagaimana, Medan itu bagaimana. Jadi saya dari pertanyaan itu saya simpulkan ya seperti tadi. Kalau di Jawa ya seperti itu, semua ekor hitam rata-rata menyebutnya, mengenalnya Nias. Jadi saya sebagai pedagang ya cuma mengikuti saja ya. Kecuali kalau ada teman yang bertanya, baru saya akan jelaskan menurut pengetahuan saya. Ya mungkin jawaban saya sangat berbelit-belit karena tanpa editan, ini secara langsung ya. Ya langsung saya utarakan apa yang saya ketahui seperti itu, tanpa ada rekayasa. Oke, lanjutnya kita membahas murai batu Medan. Kira-kira mulai rame itu ekor putih itu kalau di Tulungagung ya, itu sekitar 5 tahun yang lalu. Sebelumnya Nias ekor hitam itu harganya, kalau harga sih relatif kayak gitu. Kita tidak membahas harga ya. Terus terang saya pernah ada cerita itu kira-kira ya 5 tahun yang lalu. Saya datangin burung itu dari Medan. Itu ekornya ekor putih. 2 ekor sampai Tulungagung sini, saya kalkulasi itu 9,5 juta, sekitar segitu ya, untuk ongkos kirim dan lain sebagainya. Itu 2 ekor. Ternyata saya jual di sini tidak masuk pasaran di Jawa, khususnya Tulungagung sini. Karena apa? Di sini lebih murah. Terus waktu itu saya datangkan, kalau tidak salah di Surabaya ada pengepul namanya M2. Itu setiap mengambil berapa ratus ada bonus sepeda motor, bahkan ya intinya bonusnya banyak-banyak sekali lah. Terus setelah M2 itu, ya maaf saya sebutkan pengepul-pengepul waktu dulu ya. Dan ada lagi di Kediri juga, teman juga ada 3 pengepul, 3 kakak beradik itu murai rimba Kediri, itu yang pegang Mas Hadi Mustangin dan sama kakaknya Mas Eza Gunawan, satunya sama Mas Bering. Mungkin yang daerah Tulungagung sini sudah kenal ya dengan murai rimba. Jadi yang didatangkan itu murainya, orang bilang kita datangin, misalkan saya datangin 100 ekor. Ada orang tua bilang ke sini, nah ini yang saya cari, buntutnya melengkung. Ini Medan Super, seperti video sebelumnya ya. Ini yang saya cari, ini Lampung, bodinya besar, ekornya pendek, seperti itu. Lah, padahal di Lampung sendiri, seperti video sebelumnya kita kupas, di Lampung sama Medan itu sudah habitatnya sudah langka sekali. Bahkan kita mencari mungkin penjaring saja, menjaringnya 1 bulan sekali mungkin dapat 1 ekor 2 ekor itu sudah bagus ya, karena habitatnya di sana sendiri yang ekor panjang itu sudah tidak ada. Jadi rata-rata itu sudah jadi perkebunan ya, kota-kota di sana. Itu menurut teman yang sudah pernah ke sana, atau teman saya yang ngambil burung di sana. Seperti itu. Jadi burung dari mana?
itu yang beredar itu rata-rata itu burungnya burung dari Malaysia Barat dan Thailand, seperti itu. Kalau dibilang menipu, itu sebetulnya tidak menipu juga, karena orang itu ya kembali ke orangnya masing-masing. Dia itu ngeyel dengan argumennya. Jadi begitu tahu burung berdasarkan pengalamannya, padahal pengalamannya cuma megang satu kali, dia tahu oh ini Medan, ini Lampung, seperti itu, padahal sudah punah ya. Jadi apa ya, kalau kita tarik kesimpulan, kalau di Jawa itu orang bilang kalau ndak gembung, ya di garis bawah, kalau ndak gembung ekor panjang itu biasanya disebutnya murai batu Medan. Kalau ekornya pendek ndak gembung itu Lampung, seperti itu saja ya. Kalau gembung itu beda lagi. Kalau gembung itu Kalimantan, ada yang dari Palangka, dari mana-mana, seperti itu. Jadi kalau di Jawa sendiri, khususnya teman-teman yang lama, jadi tidak memperdulikan asal muasal burung murai batu atau KTP-nya. Yang penting gembung ndak gembung, panjang pendek ekornya, itu yang membedakan nominalnya ya, seperti itu. Mungkin teman-teman ada tambahan, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Jadi untuk murai batu sendiri, kalau saya pikir apa ya, harusnya pembeli itu harus bijaksana ya. Jadi kalau misalkan kalian menggebu-gebu saya pengen Medan Super, Lampung Super seperti video saya sebelumnya, mungkin itu apa ya, bisa malah salah kaprah, malah kena ditipu sama bakul-bakul yang nakal, seperti itu. Ya maaf, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau di Jawa sendiri jawabannya semua ekor putih. Kenapa saya sebut ekor putih? Kalau ekor hitam ya termasuk garis besarnya kita sebut nias ya. Bah itu dari Mentawai kek, dari Sinabang kek. Kalau di Jawa itu rata-rata kita manut saja dengan yang ngetren saat ini, itu disebut nias, murai batu nias, seperti itu ya. Contohnya ini hitam seperti ini, walaupun ini berasal dari Mentawai, ini juga orang bilang nias. Kalau di Tulungagung sendiri saya punya murai batu Mentawai, dia tidak tahu, malah mungkin nanti akan bertengkar. Jadi semua ekor hitam garis besarnya nias, dan burung ekor putih tidak gembung itu Medan atau Lampung, seperti itu ya. Mungkin dari video saya ini ada kekurangan, nanti bisa dibantu. Misalkan ada teman-teman dari Sumatera yang sudah berpengalaman, bisa bantu menjawab ya. Jadi saya tambahkan lagi, ada suatu cerita. Dulu peternak besar, ada beberapa peternak besar yang ambil dari saya, itu ekornya 20 cm ke atas ya. Dia jualnya itu, jual anakannya itu dia bilang Medan, bahkan Medan Super, seperti itu ya. Kembali lagi ke cerita awalnya, jadi burung Medan itu saya rasa cuma sebutan saja, seperti itu. Jadi orang-orang baru, korbannya itu di orang-orang baru, pembeli baru. Jadi pembeli baru yang pernah jual ke saya, itu dia bilang, Om saya jual murai batu Medan Super ini. Dari tangkaran mana? Dari tangkaran A. Haha, saya bilang ketawa. Itu juga padahal asalnya itu, ya itu tadi, saya datangin burung banyak. Asalnya dari mana? Ya dari itu tadi, tidak saya sebutkan. Intinya itu juga burung impor, banyak impor yang masuk ke sini. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Karena apa? Burung impor juga ada besar, kecil, panjang, itu sama ya habitatnya dengan burung dari Sumatera, kecuali yang ekor hitam. Saya seperti itu. Jadi yang beredar di sini yang banyak juara-juara itu ya kurang lebihnya seperti itu. Kalau pedagang baru atau pemain burung baru, mungkin dia bilang ya tetap fanatik dengan pedomannya murai batu Medan, murai batu Lampung, Medan Super, Lampung Super, seperti itu ya. Ada tips lagi ya, pesan saya kalau beli burung itu intinya ya jenis Medan seperti itu ya enggak apa-apa, jenis Lampung seperti itu enggak apa-apa, memang satu jenis. Kenapa enggak apa-apa? Memang satu jenis itu.
Tapi kalau untuk fanatik Medan Super, Lampung Super itu mungkin pemain lama itu malah ketawa ya. Intinya saya beli materi 1, 2 panjang ekor. Jadi yang menyebabkan burungnya mahal itu 1 materi, 2 panjang ekor, 3 ya apa ya, tergantung barangnya seperti itu ya. Gembung dan tidak gembung biasanya itu yang membedakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga puas dengan jawaban saya. Bagi yang merasa mungkin ada ganjalan-ganjalan bisa ditulis di kolom komentar. Untuk yang mempunyai tambahan atau cerita bisa membagikan di kolom komentar juga. Intinya kita sharing lah seperti itu. Oke, sampai jumpa.